warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Samarang 2, yang terhormat Dewan Guru UPTD SDN Samarang 2, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan nikmat pada kita sekalian, dan tak lupa pula selawat serta salam kami limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di pagi ini saya akan membuka diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang akan dibawakan oleh teman kita Bapak Yudi Kristono. Pada saat ini saya selaku penata acara akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Samarang 2. Yang acara yang ketiga diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Kristono. Acara yang keempat diskusi, acara yang kelima kesimpulan, acara yang keenam penutup. Untuk menyingkat acara, kami akan memulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Samarang 2 yang akan dibawakan oleh Ibu Retno Wijayanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang disampaikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi. Alhamdulillah juga di SDN Samarang 2 ini salah satu guru kita telah terjaring menjadi calon guru penggerak yang saat ini sedang melaksanakan diklat sampai 6 bulan ke depan. Salah satu tugas diklat harus mengadakan diseminasi. Dengan untuk hari ini sampai di modul 1.4, yaitu pencapaian budaya positif, dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dengan disampaikannya diseminasi oleh Bapak Yudi sebagai guru penggerak di SDN UPTD Samarang 2, seyogianya
kita dapat mengambil manfaat dan dapat mengaplikasikannya sehingga dapat meningkatkan kinerja kita. Dan terpilihnya Pak Yudi sebagai calon guru penggerak dapat menjadi motivasi guru-guru di SD Sampang 2 untuk mengikuti jejak Pak Yudi sebagai calon guru penggerak. Paling tidak dapat menggerakkan diri agar bergerak lebih maju dalam meningkatkan kinerja sehari-hari. Yang terakhir adalah himbauan saya kepada Pak Yudi. Semoga Pak Yudi tetap semangat dalam menyelesaikan diklat sebagai calon guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan dan motivasi. Semoga manfaat apa yang dipaparkan oleh Pak Yudi bisa kita aplikasikan setiap harinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Sambaran 2. Semoga sambutan tersebut memberikan manfaat bagi kalian dan semoga menjadi motivasi untuk acara yang ketiga, yaitu diseminasi yang akan dibawakan oleh dan akan disampaikan oleh Bapak Yudi Kristono. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan walafiat untuk melaksanakan diseminasi yang dalam keadaan walafiat untuk menyampaikan destinasi saya tentang modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang kedua, selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum saya mulai pembahasan tentang destinasi ini, pertama saya mohon terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah mendukung serta support saya sepenuhnya sehingga saya sampai di modul ini. Kalau tidak ada dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, mungkin kegiatan ini tidak akan terlaksana. Yang kedua, terima kasih saya kepada rekan-rekan guru hebat Sambaran 2 yang meluangkan waktunya. Mungkin kalian sibuk atau apa, tapi kan hari ini kalian menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf, saya mohon maaf juga, saya berdiri sini bukan berarti saya pintar atau lebih dari Bapak dan Ibu sekalian, tapi mari kita belajar bersama tentang apa yang saya dapatkan di CGP kemarin. Baiklah, langsung saja.
Judul desiminasi hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang disusun oleh saya sendiri. Ini saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya adalah manfaat dari kegiatan ini. Sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekolah dan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Diharapkan dengan adanya budaya positif ini, maka sekolah akan lebih baik dan siswa tidak terintimidasi, sehingga timbul kesadaran intrinsik dalam diri mereka untuk mengembangkan kodrat yang mereka miliki. Lanjut, tujuan dalam acara ini untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif serta mendukung murid menjadi pribadi bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita sampai ke konsep budaya positif itu. Di sini ada 7 yang akan kita ulas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru bahasa-bahasanya masih baru. Saya juga begitu kemarin. Restitusi apa, terus disiplin positif apa. Tapi mari kita ulas satu persatu. Kita menuju perubahan paradigma belajar. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam paradigma baru ini, Bapak dan Ibu guru, kita selama ini mengajar mungkin terfokus pada zona nyaman kita selama ini. Ya, saya sendiri melaksanakan pembelajaran setiap hari itu kadang cuma memberikan tugas, terus tulis seperti itu. Tapi dalam paradigma pembelajaran ini, guru diharuskan membuat, mengerti, menyimpulkan, mengidentifikasi murid seperti profil belajarnya, terus minat belajarnya, kesiapan belajarnya. Ini akan muncul di 2.1 nanti cara guru menyimpulkan bahwa. Lanjut, disiplin positif. Ini terlihat panjang. Kalau kita melihat kata-kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Anda?
Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Kuat sungguh pun disitu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian. Itulah harus yang ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, disiplin itu timbul dari dalam diri kita masing-masing. Namanya self disiplin. Sebagai pendidik, nah ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti ketika ia menerapkan kamar tidurnya. Ini contoh, ketika anak merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum ibunya jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Dari disiplin positif ini, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa anak harus mempunyai sifat profil Pancasila. Mungkin Bapak sudah bisa pernah mendengar profil Pancasila itu apa? Siapa yang menjelaskan? Pertama, profil Pancasila itu apa? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Jadi pelajar Indonesia harus mempunyai iman dan takwa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia pertahankan budaya luhur, sebab sekarang ini kita sudah banyak disusupi oleh budaya-budaya luar, Ibu dan Bapak sekalian. Bagaimana HP dan laptop sudah merajalela sekarang. Ketika kita tidak berkebinekaan global, maka tidak ada saringan untuk menyaring budaya-budaya tersebut. Yang ketiga adalah bergotong royong. Jadi pelajar Indonesia diharapkan oleh profil Pancasila ini, dia bekerja sama, saling bahu-membahu untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan itu selesai dengan baik. Yang keempat, benar kata Bu Farida tadi, mandiri. Mandiri adalah pelajar mandiri, yaitu pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi mereka akan bertanggung jawab dengan proses belajar mereka sendiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Di sini para siswa atau pelajar Indonesia diharapkan mempunyai nalar kritis. Jadi mereka bisa menilai baik dan buruknya. Ketika salah dia bisa bilang itu salah. Jadi ada kritis untuk hal-hal yang baru. Yang kedua adalah kreatif. Pelajar Pancasila diharapkan menjadi atau mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Jadi di sini tidak meniru-niru, misalkan plagiat dengan hasil karya.
harapkan pelajar itu punya kreativitas sendiri, tidak meniru karyawan lain. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 yang ada di modul 1.4 ini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, sayang dan rasa diterima. 3, perasaan, kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Yang kedua, kebebasan, kebutuhan akan lihat. Dan yang terakhir, kesenangan. Mungkin seluruh tindakan manusia yang dilakukan terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika didapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, mari kita ulas kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini kebutuhan rumah, makan, sandang itu tentang biologis juga, kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis juga masuk di bagian ini. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ketika di kelas ada murid yang bersedih, menyendiri, dan ketika didekati dia sampai meluluh itu. Kadang ketika kita bertanya kenapa, ternyata di mereka ada masalah di belakang. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu ada kebutuhan psikologis. Jadi 4 kebutuhan dasar manusia itu hanya satu yang biologis, lainnya psikologis. Jadi tentang pikiran, tentang kasih sayang. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini penguasaan, kadang ketika kita melihat murid ingin menjadi seorang pemimpin terus di dalam kelas, itu kadang dalam kekurangan kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, baik di rumah atau di lingkungannya. Dia akan mencurahkan semua kelas kepada siswa-siswa yang berada di bawah. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengerti murid kita, bagaimana mereka. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat ini kebebasan, tapi yang tidak ingin bebas. Murid yang ingin bebas, jika mereka dikekang pasti akan berontak. Apapun itu, karena ini adalah dasar manusia. Siapa yang mau dipenjara? Siapa yang mau diatur aturan yang mengikat? Jadi guru harus fleksibel dalam melakukan pembelajaran di kelas, harus mengerti bagaimana situasinya, muridnya bagaimana. Dan kelima ada kesenangan, kebutuhan akan kesenangan untuk tadi kesenangan bermain dan tertawa. Kadang saya sendiri di kelas, kalau di dalam kelas itu kadang ada banyak yang bermain,
bercanda, tawa, saya membiarkan mereka. Tapi sebagai guru kita merasa gak enak juga membiarkan siswa-siswa bercanda, tertawa terus. Kalau saya kelas itu kadang asal bercandanya sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Misalkan saya mengajarkan diskusi, ramenya membahas tentang diskusi, pasti saya biarkan. Karena kebutuhan dasar manusia, murid-murid kita bukan hewan, ibu dan pak guru, mereka adalah manusia, dan ini adalah kebutuhan dasar mereka dari mana. Lanjut. Nah, setelah kebutuhan dasar manusia, kita beranjak ke motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Nicolson dalam bukunya Restructuring School Discipline nyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari kesalahan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi yang pertama ini adalah tingkat terendah dari motivasi Bapak dan Ibu guru, karena mereka cenderung menghindari masalah karena takut hukuman, karena takut ancaman, atau takut merasa bersalah. Yang kedua ini lebih maju lagi, lebih tingkat lagi dari yang pertama, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasi yang kedua ini, dia berani menghadapi masalah, tapi dia hanya berkeinginan imbalan. Dan yang ketiga ini adalah sesuai dengan visi positif yang kita pelajari hari ini. Jadi Dian Nicolson ini mengharapkan motivasi yang ketiga ini yang dapat menanamkan motivasi di dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini mungkin yang bertanya, identitas itu apa? Identitas gagal itu apa? Identitas gagal itu di mana seseorang individu gagal memenuhi salah satu atau semua kebutuhan dasar manusia yang telah kita pelajari tadi. Dalam hal ini ada 2 yang identitas gagal yang akan kita pelajari. Yang pertama, hukuman. Kenapa hukuman dianggap identitas gagal? Karena 1, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi hukumannya misalkan dipukul, dicubit, mereka kan sakit. Makanya ditaruh di identitas gagal. Tidak nyaman, mereka mesti tidak nyaman, tidak dihukum. Murid takut, pasti ada ketakutan. Misalkan tidak memakai seragam, pasti mereka akan menghindari orang yang akan dengan hukuman tersebut. Yang ketiga, memaksa. Hukuman ini wujudnya memaksa kepada siswa. Jadi ada paksaan untuk melakukan peraturan atau kedisiplinan. Yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan. Murid menyembunyikan kesalahan, jadi cenderung mereka suka berbohong karena takut dihukum, tidak jujur.
Yang kelima, murid menjadi rendah diri karena sering dihukum, maka menjadi rendah diri, gak percaya diri. Oh ya, kok saya terus yang dihukum, saya kenapa? Terus penghargaan, ternyata penghargaan ini tidak baik, Bapak dan Ibu sekalian. Penghargaan tidak baik karena satu, tidak efektif. Dua, merasa hubungan atau rasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, mendukung dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Tidak efektif penghargaan menurut modul ini, tidak efektif. Apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju kalau penghargaan tidak efektif? Kurang setuju. Kenapa penghargaan Ibu Farida tidak setuju ditaruh di identitas gagal? Sebenarnya untuk penghargaan sendiri itu bukannya, menurut saya bukannya suatu kegagalan, tapi juga ada positifnya juga penghargaan. Salah satunya adalah untuk memberi, seumpama guru memberi penghargaan kepada salah satu siswanya yang berprestasi ataupun yang sering yang menonjol di dalam kelas, itu seumpama kita kasih penghargaan, itu kan bisa juga memberikan motivasi kepada teman-teman yang lainnya untuk terus belajar, untuk terus menggali untuk terus mengembangkan kreativitasnya. Menurut saya itu saja. Iya, terima kasih Bu Farida. Iya, saya dulu pernah begitu. Saya tidak begitu dulu. Kita pernah membuat siswa menjadi semangat, ya. Tapi ternyata itu tidak efektif dalam pembelajaran di modul ini. Misalkan hubungan iri, ketika siswa dikasih hadiah terus, pasti yang akan iri. Dan kenapa si A terus yang dikasih? Kenapa saya tidak? Seperti itu, mematikan kreativitas. Kata saya tadi untuk kreativitas, tapi ini malah mematikan kreativitas. Kenapa? Karena dia hanya fokus pada hadiahnya, bukan karena kemauannya sendiri. Misalkan ketika setiap kita mengajar, ayo siapa yang bisa besok saya kasih permen, misalkan. Nah, ketika dia sudah dapat permen, dia merasa sudah puas. Jadi, oh saya sudah dapat permen, ngapain saya belajar lagi? Saya sudah dapat hadiah ini itu. Maksud dalam modul ini seperti ini. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ini juga ternyata kita selama ini membuat ranking 1, 2, 3 ternyata tidak benar dalam modul ini. Jadi adalah pembelajaran kepada saya sebagai guru bahwa sistem ranking itu tidak baik untuk psikologis anak bagi yang pada. Jadi kita cukup misalkan ranking, kita tidak usah cantumkan ke rapor, kita ranking di dalam diri kita sendiri, dibuat buku catatan sendiri, siapa yang anak yang cerdas atau siapa yang, jadi tidak dicantumkan di rapor, tidak membuat anak-anak yang lain tahu. Terus merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya karena dia hanya menghargai penghargaannya, pemberian dari gurunya tersebut.
Lanjut ya, nanti diskusinya setelah ini saja kalau ada yang belum puas. Lanjut. Nah sekarang ini, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, sekarang sukses. Ada dua di sini, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ada 5, yaitu penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring lanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk menegur kesalahan. Penguatan jangka pendek, jadi konsekuensi ini hanya berlaku jangka pendek, tidak jangka panjang. Misalkan ada anak menumpahkan minuman temennya dan jadi tumpah semua, dia tidak mau. Jadi konsekuensinya guru mengatakan sudah menumpahkan minuman teman, sebaiknya kamu lap dan ganti. Konsekuensinya kalian harus dilap dan dibersihkan. Terus perlu monitoring lanjutan. Jadi konsekuensi ini ada kelanjutannya, tidak berhenti di situ. Stimulus respon, guru memberikan stimulus. Misalkan ada yang tadi itu menumpahkan gelas temannya, guru nggak mau, jadi guru memberikan nasihat pada siswa yang menumpahkan tersebut agar melakukan hal baik. Dan murid menghargai peraturan. Jadi konsekuensi ini menjadi murid menghargai peraturan. Kalau yang dihukum di murid tersebut bukan peraturan, menjadi murid menghargai peraturan. Dan yang terakhir kehilangan waktu untuk menunggu kesalahan. Tidak selalu berlama-lama dengan kesalahannya. Membuat hatinya terbayang-bayang akan kesalahan tadi atau kemarin ketika kita melakukan konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi. Nah ini adalah pelajaran yang kita dapatkan. Bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi itu membuat murid bertanggung jawab atas perilaku mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, apa yang kamu lakukan benar? Ya Pak. Terus dia akan merasa menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi tadi jangka pendek, kalau ini jangka panjang. Jadi berlakunya dari sekarang sampai mungkin setelah dewasa, karena di dalam hatinya diberi tanggung jawab. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid, kalau kita melakukan restitusi kepada siswa tersebut, dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Tidak seperti tadi ketika kita memberikan penghargaan akan timbul rasa cemburu, rasa iri. Terus yang teori kontrol, memegang kontrol. Bapak Ibu sekalian, kontrol. Dalam hal ini teori kontrol itu adalah bahwa dirinya yang mengontrol apapun yang akan dia lakukan. Tidak terfokus pada hadiah, penghargaan, hukuman. Jadi dalam restitusi ini teori kontrol, siswalah yang memegang kelakuan perilaku dirinya. Terus yang murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita di restitusi ini membuat murid bersemangat memperbaiki kesalahan mereka.
Lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi ya kan? Mungkin tadi ada yang belum tahu restitusi apa. Ini restitusi adalah proses kondisi bagi untuk berbagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa pada kelompok mereka karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan melakukan restitusi, dia bisa kembali ke teman-temannya, karakter mereka yang lebih kuat karena dia sudah tertanam dalam dirinya, dalam dirinya untuk berbuat yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi tidak ketika kesalahan tidak harus mengenai kesalahannya dengan apa. Kalau hukuman akan berdiri di tengah lapangan ketika melakukan kesalahan. Ini tidak. Jadi namun dia belajar dari kesalahannya. Yang kedua, perbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Guru menawarkan, memberikan penjelasan, menasihati siswa tersebut bukan dengan paksaan, harus begini, harus begitu. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Guru harus bisa menyelami siswa untuk melihat dirinya sendiri. Apakah kamu bersalah hari ini? Apakah yang kamu lakukan itu benar? Itu maksudnya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Nah, seperti yang tadi di kebutuhan dasar itu kita bertanya, kebutuhan dasar apa yang dia kurang, tidak dipenuhi oleh dia sampai melakukan kesalahan. Seorang guru harus bisa menyelami murid-muridnya itu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika penghargaan atau hukuman itu fokus pada tindakan. Kalau restitusi ini fokusnya pada karakter siswa, karena siswa itu bermacam-macam karakter, beragam karakter. Menguatkan dan fokus pada solusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan menyalahkan atau apapun. Lanjut. Perbedaan. Ini kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kita lihat kasusnya sama, tapi penyelesaiannya tidak sama oleh guru. Yang satu menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama guru marah, siswa menjadi takut. Kalau hukuman, jadi siswa akan takut ketika hukum. Bapak saya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya istirahat atau 3 kali lipat dari PR semula. Dan guru tegas, siswa menghormati peraturan. Dan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya, ketika siswa terlambat, misalkan terlambat, guru menanyakan ketika restitusi ini, nah, apakah sekarang jam berapa? Kenapa? Kenapa apa yang kamu lakukan benar? Apakah kesalahanmu melanggar keyakinan kelas? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat siswa lebih merasa dihargai akan kesalahannya. Dan guru terbuka siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari lanjut 5 posisi kontrol restitusi.
ada 5 posisi kontrol restitusi berkelanjutan dari yang saya jelaskan tadi. 1, menghukum, penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum yaitu bagaimana seorang guru melakukan proses pelajaran dengan cara menghukum siswanya. Ini tentunya tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika ada anak salah, dia tanya, kamu sudah mengecewakan ibu, terus kamu sangat membuat ibu kecewa. Anak itu akan merasa bersalah. Kesalahan itu akan dibawa mungkin ke rumahnya. Oh iya, ibu sudah kecewa sama saya. Terus teman, guru sebagai teman, ini baik, tapi tidak akan membuat guru berwibawa di hadapan siswa. Jadi siswa melakukan kesalahan, nah kamu jangan begitu, dan tidak boleh tapi dirangkul. Jadi anak akan merasa, oh Pak Yudi kayak gitu, enak, gak dihukum, gak dimarahi, kayak teman. Terus pemantau, guru sebagai pemantau sesuai ini berketerkaitan dengan konsekuensi. Pemantau ini terkait dengan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah restitusi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebaiknya guru adalah memanage siswa dan siswinya, bukan menjadi penghukum, bukan membuat rasa bersalah, atau menjadi teman, atau pemantau. Yang dianjurkan dalam modul 1 di depan ini adalah guru sebagai manajer. Lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol. Nah ini kasusnya siswa terlambat datang sekolah. Kalau menghukum, ini posisi kontrol bagi guru yang 5 kontrol tadi itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau menghukum, pasti aturan sekolah lalu berdiri di tengah lapangan selama 1 jam. Itu adalah ketika kita memposisikan diri menjadi seorang penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Bapak sangat kecewa sama kamu. Jadi anak akan merasa batinnya tersiksa karena selalu disalahkan oleh gurunya. Yang ketiga, teman, ayolah patuhi peraturan sekolah kali ini. Gak apa-apa kamu salah. Ini lebih fleksibel tapi tidak berwibawa di hadapan siswa. Yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi pemantau ini berkaitan dengan konsekuensi, peraturan konsekuensi tadi itu. Dan yang terakhir yang kita harus laksanakan, terutama saya sebagai CGP, seorang manajer. Apakah kesalahanmu dan keyakinan keras apa yang dilanggar? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi mereka diajarkan untuk melihat kesalahannya dan keyakinan kelasnya yang telah disepakati di kelas tersebut. Apa yang dilanggar dan cara memperbaikinya. Lanjut. Ini keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas ini. Tentunya Ibu dan Pak Guru bertanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Terus ada 2 pertanyaan dalam untuk menjawab
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya kan untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabnya untuk kesehatan atau keselamatan. Dalam keyakinan kelas ini, kesehatan dan keselamatan adalah itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi kita meyakini bahwa peraturan ini akan berdampak kepada ini. Jadi kita yakin bahwa itu akan tidak baik. Lanjut, kegiatan membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin lain waktu kalau ada yang berminat, Bapak dan Ibu guru di kelas lain juga bisa membuat keyakinan kelas. Berdiskusi dengan tentang apa saja peraturan kelas. Jadi kita lakukan pertama itu berdiskusi, Bapak dan Ibu guru. Kita berdiskusi tentang peraturan yang ada di kelas ini. Selanjutnya merubah kelas menjadi keyakinan. Kalau dulu kita melakukan peraturan atau kesepakatan kelas, kita merubahnya menjadi lebih universal, yaitu keyakinan. Yang ketiga, setelah keyakinan jadi, kemudian saya cetak dan ditandatangani oleh siswa dan ditempelkan di dinding kelas. Ini sudah saya lakukan kemarin. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Ada 6 dalam pembentukan keyakinan kelas ini, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi membuat keyakinan kelas jangan muluk-muluk, sesuaikan dengan kelasnya. Seperti apa di kelas itu. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semua warga kelas adalah seluruh siswa di kelas tersebut. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak membantu, bisa diubah sewaktu-waktu kalau kondisinya sudah lebih baik. Jadi keyakinan kelas yang mana yang akan kita ubah. Lanjut, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh pertanyaannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dalam restitusi itu pertanyaan kepada anak yang melakukan kesalahan bisa mencontoh seperti ini, berbuat salah tidak apa-apa nak, tapi kamu harus, kata harus sebaiknya tidak dikatakan kepada anak karena dia itu seperti menuntut. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi dia kesalahannya itu bukan dilakukan oleh dia sendiri. Mungkin banyak siswa pernah melakukan tersebut. Terus validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukannya, lebih buruk dari ini ya. Padahal dia memberikan
motivasi kepada anak tersebut, padahal kamu bisa melakukannya, tapi kenapa kamu lakukan seperti ini? Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika ingin kita sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Jadi dia seorang guru bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Lanjut selanjutnya. Nah, ini kemarin saya sudah mengadakan skenario. Ini bukan sebenarnya, tapi skenario contoh penerapan segitiga restitusi, Alif terlambat ke sekolah, Diva tidak melakukan pulang bersih. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Di dalam untuk menutup diseminasi ini, saya bacakan dalam standar nasional pendidikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi mengajar yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga dalam diseminasi ini dapat bermanfaat, dan tentunya kita sebagai guru, kita akan memberikan teladan kepada siswa-siswi kita, karena ada pepatah mengatakan murid adalah cerminan dari guru. Ketika murid kita nakal, pasti gurunya juga nakal. Ya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Kita diberikan hidayah, khususnya buat saya sendiri. Nah, ada pantun untuk menutup diseminasi ini dari Madura ke Surabaya. Malam hari baru berangkat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas Bapak dan Ibu sekalian yang sudah sudi mendengarkan pembahasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yudi, di mana dia telah menyampaikan materi diseminasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan pada kita sekalian menjadikan pedoman untuk mengajar setiap harinya, dan semoga bermanfaat. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang keempat, diskusi. Untuk memimpin diskusi, kami silakan kepada Pak Yudi yang memimpin diskusi. Tanya. Oh, terima kasih. Silakan yang mau bertanya, tapi akan saya batasi untuk pertanyaan hanya 3 orang saja. Kami persilakan.
Nanti dalam penjelasan Pak Yudi ada yang bisa saya mengerti. Sebetulnya banyak yang tidak saya mengerti. Tapi saya tanya satu saja. Dan kalau ada waktu, nanti pertanyaan berikutnya saya lengkapkan. Tadi sampai yang menjelaskan tentang restitusi dalam istilah teori kontrol. Saya belum memahami teori kontrol itu apa. Jadi pertanyaan saya, apakah teori kontrol itu? Mohon penjelasannya. Silakan bagi yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya, apakah segitiga restitusi yang sudah Bapak jelaskan tadi sudah menjadi strategi yang pasti berhasil? Cukup sekian dari saya. Selamat siang. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan kepada teman saya Pak Yudi. Yang salah satunya seperti yang saya tangkap tadi bahwa untuk memberikan penghargaan itu selama yang kita ketahui mulai dari dulu bahwa itu akan dapat meningkatkan minat dan bakat siswa. Sedangkan pada materi ini atau kurikulum ini, bagaimana bisa memberikan penghargaan kepada siswa itu dikatakan sebagai identitas yang gagal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin memberikan bahan pertimbangan mungkin untuk nanti dijadikan suatu pelajaran ke depannya. Saya sendiri sebetulnya sangat tidak setuju karena ada beberapa hal yang akan dirugikan, baik yang diberikan penghargaan ataupun yang tidak. Yang pertama, kenapa? Yang diberikan penghargaan otomatis dia akan mau tidak mau dia akan lebih semangat. Dari sisi lain, kerugiannya menurut materi ini, siswa yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa terkecilkan. Itu saya setuju. Cuma alangkah lebih baiknya penghargaan itu tetap diberikan dengan syarat tidak berlebihan. Contoh, penghargaan itu tidak berupa barang saja. Bisa itu ujian atau bahkan tambahan nilai tanpa harus menyentuh siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu bagaimana kita memanagenya agar semua siswa tidak mendapatkan perasaan yang terkecilkan dari itu. Dan untuk lebih meningkatkan siswa yang kemampuannya di atas rata-rata itu agar lebih semangat lagi. Karena apa? Seseorang jika dia berusaha dengan giat dan tidak mendapatkan respon yang baik, itu akan kecewa. Itu sangat fatal. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Untuk dapat lanjutnya dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru ini bertanya. Yang pertama,
teori kontrol yang ditanyakan oleh Ibu Retno. Di sini perumpamaan kita, saya misalkan, atau Bapak dan Ibu sekalian memegang sebuah sesuatu di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya umpamakan seperti ini: Bapak dan Ibu diberi hadiah atau diintimidasi untuk membuka tangan Anda, sedangkan kalian merasa genggaman di dalam itu harga dirinya. Jadi saya umpamakan teori kontrol itu seperti ini: apakah Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu diberikan hadiah uang misalkan, atau diintimidasi mau dipukul, apakah akan membuka genggaman tangan Bapak dan Ibu sekalian? Gimana? Apakah tidak? Jika tidak, berarti yang saya simpulkan, teori kontrol itu adalah bahwa kita lah yang memegang kontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini ada teori kontrol. Dialah sendiri yang memegang kendali dari dirinya sendiri, lakunya. Walaupun diintimidasi, dipukul atau diberi hadiah puluhan juta, dia tidak akan membuka genggaman tangan tersebut. Jadi kesimpulannya itu Retno. Teori kontrol itu dalam restitusi yang saya pelajari bahwa tindakan apapun atau perilaku kita adalah kita sendiri yang memegang kendalinya. Terus yang kedua, segitiga restitusi. Apakah ini segitiga restitusi, apakah sudah Bapak tekankan tadi sudah menjadi segitiga yang pasti berhasil? Tidak mungkin, tidak ada yang memastikan bahwa strategi itu berhasil atau tidak, kecuali kita sendiri sebagai guru menerapkannya sesuai dengan kondisi sekolah. Tidak mungkin kalau kita terapkan segitiga restitusi ini di pedesaan-pedesaan yang mungkin tingkat pendidikannya tidak seperti di sini. Jadi gurulah yang bisa membuat strategi ini berhasil atau tidak. Jadi kita sendiri. Tidak ada kepastian bahwa strategi ini akan berhasil. Terus Pak Iin tadi bertanya panjang lebar, tapi saya simpulkan penghargaan minat bakat siswa. Nah, menurut Pak Iin tadi, beliau tidak begitu setuju ketika penghargaan ditaruh di identitas gagal. Ya Pak? Iya, saya sebenarnya ini adalah tergantung karakter gurunya. Strategi yang sebelumnya juga memberikan penghargaan kepada siswa tidak apa-apa. Tapi ketika saya belajar di sini tidak menyalahkan strategi yang sebelumnya. Maksudnya karena saya di sini belajar tentang konsep disiplin dengan identitas gagal itu penghargaan, jadi saya ajarkan seperti ini. Mungkin saya setuju ketika Pak Iin bilang dengan penghargaan ujian atau verbal, karena dia dapat termotivasi ke siswa tersebut untuk berkreativitas yang lebih. Ujian atau verbal itu maksudnya di sini tidak termasuk dalam penghargaan, Pak. Ujian termasuk dalam motivasi di sini. Jadi yang dimaksud di sini penghargaan itu hadiah. Ketika kita memberikan hadiah permen atau apa, itu maksudnya.
Saya setuju tadi, itu adalah motivasi yang baik ketika guru melakukan ujian tapi tidak di depan murid-murid yang lain kan? Ya. Sudah, Pak Moderator, saya rasa sudah. Demikianlah pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Yudi. Acara sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang dijadikan diseminasi pada saat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk berikutnya yaitu acara yang ke-6, acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku penata acara pada saat ini, apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun dari kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.